Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Minggu ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama, Shalom semuanya yang ada di rumah. wow, hari ini kita sangat bersukacita. Kita kembali lagi beribadah di Stars Kids GBI Salemba. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Wow, adik-adik semuanya pastinya luar biasa. Kak Lisbeth, Ya. apa kabar kakak hari ini? Pastinya luar biasa kak. Kakak gimana kabarnya? Kabar kakak juga luar biasa. Wow. Karena Tuhan kita luar biasa. biasa. Saya percaya, kakak percaya, adik-adik semua juga pasti luar biasa. Kita sangat bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita sepanjang minggu ini. Amin. Mari adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang Tuhan baik, Yesus yang baik. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu ini. sepanjang minggu ini. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami mau beribadah. kami mau beribadah. Tuhan, Tuhan, hadirlah di rumah kami. hadirlah di rumah kami. Saat ini, kami buka hati kami, kami buka hati kami, pikiran kami, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kesalahan kami, segala dosa kami, segala dosa kami. biar kami layak, beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, kami sangat sayang sama Tuhan. Kami sangat sayang sama Tuhan. Kami cinta sama Tuhan. Kami sangat cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau katakan, aku cinta Yesus. Aku sayang sama Tuhan. Musik Kak Andi. Deep down in my heart,
luar biasa. Yesus luar biasa. Kak, senang gak memuji Tuhan? Pasti senang kakak. Wow. Kakak gimana? Pasti Kak. Tapi Kak, supaya adik-adik semuanya lebih semangat lagi, Ya. tidak ada yang lari-lari, supaya mereka lebih bergairah, kita yel dulu Kak. Siap Kak. Nah, adik-adik semua di rumah siap-siap ya, yel ya. Jangan ada lagi yang lari-lari ya. Ya. Oke, kita mau yel-yel. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Haleluya. Hari ini adik-adik, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Ya. Kita mau bergembira sama Tuhan. Bahkan kita mau melompat. Bahkan kita mau menari sama Tuhan. Kita angkat pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Angkat tangannya. Tinggi-tingginya langit, Semua angkat tangannya. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kak, hari ini kita mau apa lagi? Mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Oh benar.
Hari ini kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik duduk kembali. Duduk yang manis, sikap yang sopan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah buat kami ya Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Kami rindu Roh-Mu yang hidup itu menghidupi kami Tuhan. Kami rindu Roh-Mu Tuhan ada dalam diri kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka pikiran kami Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Mari adik-adik semuanya angkat pujian sama Tuhan. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang.
kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hati kami benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami Bapa mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita sama-sama mau kembali masuk ke dalam firman Tuhan yang berjudulkan dengan pikiran positif berlawanan dengan pikiran negatif. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar mengenai Lot dan keluarganya yang diambil dari Kejadian 19, Kejadian 13 ayat 12, Kejadian 14 ayat 12, Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Nah, adik-adik, kisah Lot ini dimulai dari perpisahan dari Lot dan Abraham yang dikarenakan negeri yang mereka tinggali itu tidak cukup luas untuk mereka tinggal bersama. Lot yang pada akhirnya memilih daerah Sodom, di mana awal mulanya dia hanya berkemah di Sodom, namun sampai pada akhirnya dia tinggal bahkan memimpin di Sodom. Nah, adik-adik, yuk kita lihat yuk cerita tentang Lot dan keluarganya dalam video berikut ini. Sodom dan Gomora. Ketika Lot dan keluarganya di Sodom, semua berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Kota yang penuh dosa dan orang-orang jahat. Lot dan keluarganya adalah satu-satunya orang yang melayani Tuhan. Tetapi mereka tetap memutuskan untuk tetap tinggal di tempat yang jahat itu. Kota Sodom begitu berdosa, sehingga Tuhan memutuskan untuk menghakimi kota itu. Dia akan menghancurkan Sodom dan Gomora, meskipun Lot orang benar. Dia membuat keputusan bodoh dengan tinggal di Sodom. Sudah waktunya bagi dia dan keluarganya untuk pergi. Tuhan memulai penghakimannya atas Sodom dan Gomora dengan mengirimkan 2 malaikat yang kuat untuk membantu Lot dan keluarganya melarikan diri. Lot takut. Dia ragu-ragu untuk meninggalkan semua miliknya, tetapi para malaikat menjelaskan bahwa semua orang dan segalanya di kota itu akan dihancurkan. Saat malaikat berbicara dengan Lot, orang-orang jahat yang tinggal di kota mendengar tentang hal itu dan datang ke rumah Lot. Mereka ingin mendobrak pintunya agar mereka bisa menyakiti mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kedua orang itu adalah malaikat dari Tuhan. Lot mencoba untuk berdebat dengan mereka, tetapi orang-orang jahat di luar tidak mau mendengarkan. Pada saat itu malaikat melakukan tindakan. Mereka menarik Lot, menariknya ke tempat yang aman dan menghadapi massa yang marah. Tiba-tiba semua orang jahat dipukul dengan kebutaan. Mereka menangis dalam teror, meraba-raba untuk pintu dan berlarian dalam kebingungan. Sudah waktunya untuk pergi, malaikat itu berkata. Ambil keluargamu dan pindah secepat mungkin kamu bisa. Lot tahu bahwa mereka benar, meskipun dia tidak ingin pergi. Jangan berhenti, pergi secepat mungkin. Jangan melihat ke belakang. Lot berlari, putri-putrinya berlari, istrinya berlari. Tapi kemudian pada suatu saat seketika, istri Lot menoleh ke belakang. Seketika itu dia menjadi tiang garam. Lot terpukul oleh kesedihan, tapi dia terus berlari. Lot masih berlari pada saat matahari terbit. Pada saat matahari mengintip di cakrawala, Tuhan menurunkan hujan api di kota dan ledakan panas asap dan cahaya. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Asapnya mengepul ke langit saat kota yang jahat terbakar habis. Tidak akan bangkit lagi. Nah, adik-adik, sudah nonton ya video tentang kehidupan Lot, di mana dia dan keluarganya saja orang benar di kota itu. Dari kisah Lot ini, menurut adik-adik bagaimana keadaan Lot? Apakah dia menderita tinggal di kota yang lingkungannya melakukan kejahatan setiap hari? Kalau menurut kakak, iya. Mengapa? Karena dia bukan hanya mendengar, tapi menyaksikan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang Sodom setiap hari. Nah, adik-adik, pikiran kita itu terdiri dari 2.
yaitu pikiran positif dan pikiran negatif. Yang mana yang sering kita isi itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita isi yang baik, maka seluruh kehidupan kita, tingkah laku kita akan baik. Tapi jika kita isi dengan yang buruk, maka seluruh kehidupan kita juga akan jadi buruk. Ya, kakak kasih contoh. Jika teman-teman kita di sekitar kita itu sukanya marah-marah, tidak ada hari tanpa marah. Makanya jangan heran, kita juga akan menjadi orang yang pemarah. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 33 itu dikatakan, janganlah sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Firman itu tidak pernah salah. Jadi, mari adik-adik kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Nah, Lot ini juga sama adik-adik. Karena dia melihat kehidupan orang-orang Sodom yang jahat setiap hari, itu mempengaruhi cara pandang, cara pikir, bahkan cara hidup dari Lot dan keluarganya. Mengapa kakak bisa bilang demikian? Karena Lot memberikan anak gadisnya untuk dikasihkan kepada orang-orang Sodom untuk diperlakukan tidak baik. Mengapa? Karena orang-orang Sodom itu meminta tamu-tamu dari Lot yang ternyata adalah malaikat untuk diberikan kepada mereka. Mana ada orang tua atau ayah yang rela anaknya diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Nah, adik-adik, ini bukti di mana Lot, pikiran dan jiwanya sudah terpengaruh dengan kehidupan di Sodom. Bukan hanya Lot, istri Lot juga sama. Sewaktu disuruh untuk berlari, hatinya berat kepada harta dan kepunyaannya di Sodom. Bahkan anak-anak Lot juga demikian. Sudah mengikuti cara hidup orang-orang Sodom dengan berlaku dosa terhadap ayah mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita adik-adik? Jika di sekitar kita berlaku jahat atau ada film yang tidak boleh kita tonton ada di depan kita dan games yang tidak baik, bahkan kita diajak oleh teman kita untuk melakukan satu permainan atau melakukan sesuatu yang sangat tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari kejadian Lot ini. Yang pertama, berlari. Saat kita tahu ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan ditawarkan kepada kita, nah kita harus lari. Bahkan mungkin ada gambar-gambar yang muncul di depan kita waktu kita lagi main komputer. Nah, atau teman-teman ngajak kita main game sesuatu yang tidak baik. Nah, Tuhan itu suruh Lot untuk lari dari kota Sodom dan Gomora, yaitu kota yang penuh kejahatan dan dosa. Kita juga harus lari dari dosa, ya. Janganlah buka film-film yang tidak baik. Jangan buka gambar-gambar yang nggak baik juga. Bahkan kita tidak perlu ikut-ikutan dengan teman-teman kita yang main games yang penuh dengan kekerasan atau omongan kotor. Bahkan juga jauhkan diri kita dari teman-teman yang tidak membangun iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, satu lagi, kita harus belajar juga terbuka sama orang tua kita, karena dia adalah wakil Allah yang akan selalu berdoa dan menolong kita. Yang kedua, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Jadi setelah kita lari dari hal-hal yang tidak baik di sekitar kita, kita harus isi hidup kita dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan membaca firman Tuhan, miliki waktu pribadi, berdoa dengan Tuhan setiap saat, bahkan berkumpul dengan saudara-saudara seiman seperti ikuti ibadah kul atau reconnected, ya. Bahkan jadilah berkat buat keluarga, saudara, teman-teman di sekitar kita dengan memperkenalkan Yesus kepada mereka semua. Nah, adik-adik, itu aja kakak akan review sedikit ya. Jadi adik-adik, supaya kita belajar dari kehidupan Lot, yaitu punya pikiran yang positif, bukan negatif, yaitu yang pertama, kita harus lari, ya, lari dari dosa, dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi kalau ada teman atau apapun yang muncul di depan kita, mari kita lari, nggak perlu kita ikut-ikutan dengan mereka. Jauhkan dari teman-teman yang tidak bisa membangun iman kita. Lalu yang kedua, yang paling penting ini ya adik-adik, bergaul dengan Tuhan.
Karena yang bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan rajin baca Alkitab, rajin berdoa, menyembah, memuji Tuhan, mesbah keluarga bersama papa mama kita, itu yang akan mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang dari Tuhan Yesus, pikiran yang baik ya. Itu aja firman Tuhan hari ini, dan kakak berdoa supaya kita semua terus punya pikiran seperti pikiran Kristus. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin berjaga-jaga dengan apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar. Ajari aku Tuhan untuk peka dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Minta tolong mama papa untuk men-scan barcode yang ada ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya berkenan di hati-Mu, supaya persembahan ini diterima Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kami mau berdoa untuk papa dan mama. Berikan kesehatan yang baik. Berkati usaha papa dan mama biar berhasil. Jadikan kami anak yang taat dan patuh pada papa dan mama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru dan teman-teman sekolah. Berkati, berikan kesehatan, kepintaran. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, berikan Indonesia serta virus corona. Biar juga ada bisa kakak sekolah minggu, biar bisa juga itu, biar juga bisa sama teman-teman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Biar ibadah kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang sungguh sangat baik. Berkati Tuhan kami semua sepanjang minggu ini. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Kami percaya Tuhan, Mazmur 91 menjadi bagian dalam hidup kami. Kami semua sehat, tubuh kami sehat. Bahkan kami yang belajar online, kami tetap semangat belajar di rumah. Terpujilah Tuhan yang sungguh sangat baik. Bagimulah kemuliaan, kehormatan dan kejayaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.